Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi di pagi hari ini kita mau update untuk pergerakan dari market Bitcoin. Teman-teman, hari ini tanggal 12 November 2022. Kita akan mulai dulu dari beberapa news lah bisa dibilang. Jadi ya kalau kita dilihat dari kalender ekonomi, itu hari ini nggak ada event apa-apa ya. Hari ini hari Sabtu, market ya bisa dibilang dalam kondisi tenang ya. Kita masuk weekend, hati-hati dengan volume perdagangan yang turun biasanya terjadi pada weekend. Terus dari berita yang lebih hangat yang kedua yaitu dari FTX teman-teman. Jadi kemarin kita dapat news bahwa FTX melalui CEO-nya SBF dia mulai untuk mengajukan kebangkrutan nih. Kebangkrutan, kemudian CEO-nya juga Sam Bankman-Fried dia mengajukan resign. Jadi dia exit dari FTX, kemudian dia mengajukan kebangkrutan ya. Jadi ini merupakan salah satu berita yang kurang begitu bagus buat dunia kripto. Teman-teman, bagaimana kemarin itu ada exchange besar di tahun 2014, Mt. Gox yang juga pilot ya, padahal dia termasuk salah satu exchange terbesar di masa itu. Tapi ternyata kebesaran sebuah exchange dengan volume perdagangan, volume transaksi yang cukup tinggi itu nggak menjamin kalau exchange tersebut bakalan tetap sustain di market. Ternyata ada saja sisi-sisi buruk daripada apa yang tampil indah di luar. Jadi bisa dibilang seperti itu nggak menjamin sama sekali kalau dia adalah exit terbesar, dia bisa melenggang bertahan lama di market. No teman-teman. Jadi ada banyak sisi gelap yang mungkin tidak diekspos ke publik selama mereka berdiri, tapi baru keluar ketika masalahnya memang sudah besar. Jadi ini sebuah news yang cukup buruk ya sebenarnya untuk market crypto, karena ini juga berpengaruh sama kepercayaan daripada uh, investor tentunya. Terus dari yang kedua, event yang kedua mungkin kita bisa lihat di sini. Aku dapat simpen. Nah ini CEO warn more companies with file coming weeks following the FTX. Jadi CZ sebagai CEO Binance dia memprediksi bahwa akan lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan yang mengikuti jejak FTX. Jadi FTX ini bisa dibilang baru awal dari sebuah runtutan besar atau butterfly effect yang mungkin bakalan terjadi ke depannya. Jadi seperti kemarin di kasus Luna, kita lihat Luna Violet, kemudian banyak tuh perusahaan-perusahaan lain, Celsius kena, terus Three Arrow Capital kena. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang akhirnya beruntun ya, yang mungkin dalam waktu 1 sampai 2 bulan ke depan akan mengikuti jejak daripada FTX, karena FTX ini sebagai perusahaan besar pasti nggak berdiri sendiri, pasti dia berafiliasi dengan perusahaan-perusahaan lain. Jadi dia bekerja sama. Kalau FTX-nya sendiri bangkrut, maka akan diikuti dengan perusahaan-perusahaan lain juga yang kemungkinan kena dampak yang cukup besar, terutama bagi mereka yang dapat invest di FTX ataupun FTX yang invest di perusahaan mereka. Jadi kurang lebih seperti itu. Dalam beberapa bulan ke depan mungkin kita harus lebih aware, lebih berhati-hati. Kalau teman-teman ada invest di perusahaan-perusahaan mungkin DEX atau SEX eh, atau Central Exchange ya, teman-teman harus berhati-hati dalam invest di sana, karena kita mungkin tidak tahu apa yang terjadi pada perusahaan-perusahaan tersebut ke depannya teman-teman. Jadi ya terutama teman-teman yang sudah ada staking di perusahaan lain, mungkin yang berafiliasi dengan FTX, itu supaya lebih berhati-hati aja. Oke, dari price action sendiri seperti apa? Kalau kita lihat sih dari pergerakan Bitcoin kemarin cukup sustain. Bitcoin turun ya dari 17.000 sampai 16.000 something. Dan kalau kita lihat dari indikator lain nih, DXY atau indeks dolar, dia turun nyungsep nih teman-teman. Sepertinya memang triple top di sini sudah terbentuk, dan saat ini
waktunya buat mengalami koreksi yang cukup panjang, dan ini tentunya akan direspon positif oleh pertama indeks saham Amerika. Indeks saham Amerika kemarin melesat ya 0,92%. Dia mau tutup gap di sini teman-teman. Jadi turunnya indeks dolar ini direspon positif dengan market-market yang kontra terhadap DXY. Jadi kalau dari S&P 500 cukup positif, dia juga mau menyambut window dressing di bulan Desember, so saya pikir ini bakalan ya cukup positif lah, mungkin potensinya untuk breakout daripada descending broadening wedge pattern lebih besar untuk indeks dolar dari indeks Amerika maksudnya. Terus sekarang kita masuk ke Bitcoin. Dari Bitcoin sendiri kemarin kita sudah sempat ulas juga bahwa Bitcoin kalau dia closing di bawah dari 18.500 kurang lebih, itu berpeluang buat Bitcoin kembali melanjutkan penurunan. Dan terbukti dia closing di bawah level tersebut, dia cuma closing di 17.500 meskipun kemarin sempat naik ya sampai kisaran 18.000, tapi at the end dia gagal untuk membuat bullish engulfing di sini. Dia turun, dia closing di bawahnya, so penurunan yang terjadi memang sudah bisa diprediksi sebelumnya. Lalu apakah Bitcoin masih berpeluang buat mengalami tren penurunan untuk hari ini? Nah, sekarang kita perlu lagi untuk melihat closing time frame weekly teman-teman. Karena kalau kita lihat dari chartnya sendiri, di pergerakan Bitcoin saat ini dia masih cenderung ngegantung ya. Bitcoin sendiri masih berpeluang buat melanjutkan tren penurunan ataupun dia bakalan sideways saja di level saat ini. Jadi teman-teman bisa note kalau Bitcoinnya closing mungkin dia di atas dari separuh candle hijau di sini, maka kita bisa melihat peluang bahwa Bitcoin ini ada kecenderungan buat mengalami sideways saja di level ini. Oke, katakanlah Bitcoinnya closing misalkan di sini ya di 16.800 something. Misalkan Bitcoinnya closing di sana, maka Bitcoin itu akan ada peluang hanya sideways di range. Kalau dia turun sejelek-jeleknya sampai 16.400, 16.500. Jadi dia ada potensi buat sideways. Tapi kalau Bitcoinnya closing di bawah daripada 16.400 misalkan, dia closingnya di sini, maka kita bisa melihat potensi Bitcoin akalan kembali bisa turun lebih dalam daripada level support terakhirnya di kisaran 15.000. Artinya adalah ada peluang Bitcoin masih bisa menuju level 13.800 atau di 14.000. Itu merupakan sebuah resistance atau support yang sangat kuat yang terbentuk waktu di tahun 2019-2020. Jadi kita ada potensi buat testing level 13.800 dan juga 14.000 ya. Kurang lebih di level sana kita berpeluang buat mengalami tren koreksi kembali. Karena kalau kita lihat dari pembahasan kemarin juga aku sudah sempat bahas bahwa ada potensi kita sedang running wave 5 teman-teman. Jadi kita udah create wave 3, wave 4, dan saat ini kita perlu untuk melihat di mana kira-kira wave 5, dan ini masih ngegantung. Ini bisa di sini, bisa di posisi 15.000 kemarin, bisa juga di bisa juga di 17.000 something, ataupun bisa juga turun sampai 14 ribuan. Jadi wave 5-nya ini masih misteri teman-teman. So kalau teman-teman yang ada niatan cicil saat ini, cicil lah. Karena ini sudah termasuk harga murah. Kalau nanti teman-teman melihat Bitcoinnya mantul, dia udah reject, nggak bisa turun lagi. Nah itu teman-teman supaya nggak buru-buru buat masuk. Karena pasti pantulan yang terjadi pada Bitcoin itu dia akan mantul cukup tinggi. Bisa jadi katakanlah dia berada di level support di 13.000 sampai di 14.000 ini. Kalau memang level tersebut merupakan level support, maka biasanya yang terjadi adalah Bitcoinnya sentuh level tersebut tapi dia bakalan mantul agak tinggi. Nah takutnya teman-teman nggak buru-buru buat serok.
Jadi Bitcoinnya udah balik lagi ke 19.000, ke 20.000, teman-teman nggak pegang barang sama sekali. Jadi daripada seperti itu, ada baiknya teman-teman untuk melakukan cicil beli di harga 16 ribuan ini sampai nanti mungkin di 14.000. Mengingat kita belum dapat konfirmasi di mana Bitcoin bisa mengalami pembalikan arah. Jadi itu buat teman-teman yang memang punya rencana invest. Jadi kalau teman-teman yang buat trading jangka pendek, mending cari strategi lain. Kalau saya pribadi memang sudah cicil dari 18 ribuan. Kemarin saya sudah cicil, terus kemarin drop ke 15.000, saya juga sudah sempat cicil. Kalau kali ini turun lagi ke 14.000, saya akan kembali melakukan akumulasi. Jadi itu rencana yang saya lakukan. Teman-teman tidak harus mengikutinya, teman-teman boleh dior atau lakukan riset sendiri ya. Jadi itu peluang yang bisa saya sampaikan buat teman-teman. Jadi so far sementara posisi saat ini kita lebih baik tunggu closing time frame daily aja. Bitcoin mau kemana itu akan ditentukan. Jadi clear ya, Bitcoin kalau dia closing di atas dari 19.000 ya 16.600 atau 16.000 ya atau di atasnya lah, kita akan melihat Bitcoin cuma bisa sideways. Sejelek-jeleknya dia turun sampai kisaran 16.400. Kalau Bitcoinnya closing di bawah 16.400, which is kita bisa melihat potensi kemungkinan Bitcoin bakalan kembali menyentuh atau mencari level support yang cukup kuat. Mungkin itu di kisaran 13.800 sampai di 14.000. Itu kemungkinan teman-teman. Mungkin teman-teman harus dior. Kalau kita lihat dari MACD sih sebenarnya masih berpeluang buat tren koreksi lanjutan. Cuma kita nggak bisa pastiin apakah dia bakalan create satu lower low baru atau memang udah sampai di sini dan berikutnya candlenya bakalan hijau di weekend. Kita belum tahu sampai sana. Terus juga kemarin aku concern sama closing time frame weekly. Time frame weekly saat ini kondisinya nggak bagus teman-teman. Bagaimana kemarin kita dapat spinning top, kemudian satu candle merah di sini dan itu cukup dalam. Dan ini merupakan tanda yang kurang begitu positif sebenarnya untuk weekly time frame. Terus juga dilihat dari indikator loken, memang dari segi pergerakan market smart money itu nggak terlalu banyak. Jadi bisa dibilang memang ini waktu kita untuk melihat Bitcoin masih berpeluang buat turun. Cuman kita udah deket sama yang namanya bottom. Nah ini peluang-peluangnya. Kemarin kita sudah sempat perkirakan di kisaran 18.000, ternyata dijebol. Berarti sekarang bottomnya kemungkinan ada di 13.000 something. Jadi gitu aja, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian punya pertanyaan lain, boleh tulis langsung di kolom komentar. Dan juga kalau yang mau join di komunitas kami di Telegram, boleh cek linknya di kolom deskripsi. Di sini kita banyak sharing untuk analisa-analisa dan juga berita-berita saat ini di market kripto. Oke, sekian aja, semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre, makasih.